Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Jadi hari ini saya akan menjelaskan Indonesia pada masa Orde Baru. Jadi sebelum memulai materi, kita mengawalinya dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai menurut ajaran dan dari agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini agar tidak memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan tentang Indonesia pada masa Orde Baru. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan perkembangan politik pada masa Orde Baru. Dalam melaksanakan langkah-langkah politiknya, Letjen Soeharto berlandaskan pada Supersemar agar di kemudian tidak menimbulkan masalah, maka Supersemar perlu diberi landasan hukum. Jadi berdasarkan ketetapan MPR, maka dibentuklah Kabinet Ampera pada tanggal 25 Juli 1966. Pembentukan Kabinet Ampera merupakan upaya mewujudkan tritura yang ketiga, yaitu perbaikan ekonomi. Tugas pokok Kabinet Ampera disebut Dewi Dharma, yang menciptakan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. Jadi program kerjanya disebut Catur Karya, yang isinya yang pertama yaitu memperbaiki kehidupan rakyat, terutama sandang dan pangan. Terus kemudian melaksanakan pemilu. Yang ketiga, melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional. Yang keempat itu melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Jadi itu adalah Catur Karya yang isinya ada tercantum 4 isi di dalamnya. Dan di samping membina stabilitas politik dalam negeri, pemerintah Orde Baru juga mengadakan perubahan-perubahan dalam politik luar negeri. Jadi upaya pembaruan dalam politik luar negeri yang pertama itu Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Jadi pada tanggal 28 September 1966 Indonesia itu kembali menjadi anggota PBB. Sebelumnya pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia pernah keluar dari PBB sebab Malaysia diterima menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi keaktifan Indonesia dalam PBB ditunjukkan ketika Menteri Luar Negeri Adam Malik terpilih menjadi Ketua Majelis Sidang Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Dan yang kedua di sini itu membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina atau yang disebut RRC. Jadi sikap politik Indonesia yang membekukan hubungan diplomatik dengan RRC disebabkan pada masa G30 SPKI. Jadi RRC membentuk PKI dalam melaksanakan kudeta tersebut. RRC dianggap terlalu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Dan di sini yang ketiga itu saya akan menjelaskan normalisasi hubungan dengan Malaysia. Jadi pada tanggal 11 Agustus 1966 itu Indonesia melaksanakan persetujuan normalisasi hubungan dengan Malaysia yang pernah putus sejak tanggal 17 September 1963. Jadi persetujuan normalisasi ini merupakan hasil persetujuan Bangkok tanggal 9 Mei sampai tanggal 1 Juni 1966. Dalam pertemuan tersebut delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri yaitu Adam Malik, sementara Malaysia dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri atau Menteri Luar Negeri Tun Abdul Razak. Jadi pertemuan tersebut menghasilkan keputusan yang disebut persetujuan Bangkok atau Bangkok Agreement. Jadi isinya adalah rakyat Sabah dan Sarawak diberi kesempatan untuk menegakkan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia. Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik dan tidak permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan, dan tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan.
Kemudian yang keempat itu berperan dalam pembentukan ASEAN. Jadi peran aktif Indonesia juga ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara pelopor berdirinya ASEAN. Jadi Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik bersama Menteri Luar Negeri atau Perdana Menteri Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menandatangani kesepakatan yang disebut Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Jadi deklarasi tersebut menjadi awal berdirinya organisasi ASEAN. Selanjutnya di sini anak-anak kita akan membahas tentang dampak kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Yang pertama itu dampak positif pemerintahan Orde Baru. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu dari dampak positif pemerintahan Orde Baru, yaitu di mana yang pertama itu pemerintah mampu membangun fondasi yang lebih kuat bagi kekuatan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, situasi keamanan pada masa Orde Baru relatif stabil dan terjaga dengan baik karena pemerintah mampu mengatasi semua dampak positif kebijakan politik Orde Baru dari tindakan dan sikap yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian yang ketiga, peleburan parpol yang dilakukan pemerintah telah memberikan kemudahan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian parpol. Baik, tadi saya sudah menjelaskan dampak positif dari kebijakan politik Orde Baru. Sekarang saya akan menjelaskan dampak negatif dari politik Orde Baru. Jadi dampak negatif dari politik Orde Baru yang pertama, terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang otoriter, terus dominatif dan sentralistik. Kemudian yang kedua, otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat. Jadi itu dampak positif dan dampak negatif. Dan sekarang anak-anak kita memasuki kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Jadi pada masa Orde Baru, Indonesia itu melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi tujuannya adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Jadi pelaksanaan pembangunan bertumpu pada trilogi pembangunan yang isinya meliputi yang pertama itu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus yang kedua di sini pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Kemudian di sini kita memasuki perkembangan sosial budaya pada masa Orde Baru. Jadi perkembangan sosial pada masa Orde Baru itu yang pertama tuh revolusi hijau. Yang kedua, industrialisasi diarahkan untuk mencapai struktur ekonomi yang kokoh dan seimbang. Terus yang ketiga itu perkembangan teknologi komunikasi informasi kaitannya dengan globalisasi. Jadi proses globalisasi itu berlangsung sejak akhir abad 20 semakin merasuk dalam kehidupan bangsa dan telah menimbulkan dampak yang cukup besar, terutama di bidang teknologi. Salah satunya adalah revolusi. Jadi teknologi komunikasi dan komputer, sering hadirnya komputer dan internet merambah dalam kehidupan masyarakat, menjadikan Indonesia dikenal sebagai paguyuban network. Terus pada masa Orde Baru terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif, seperti Surat Edaran Nomor 6 Preskap yang memuat tentang perubahan nama. Dalam surat itu disebutkan bahwa masyarakat keturunan Cina harus mengubah nama Cinanya menjadi nama yang berbau Indonesia. Misalnya Lim Liong menjadi Sudono Salim. Selain itu penggunaan bahasa Cina pun dilarang. Kemudian di sini saya akan menjelaskan perkembangan pendidikan pada masa Orde Baru. Jadi kebijakan pendidikan yang dilakukan pada masa Orde Baru adalah yang pertama indoktrinasi
Pancasila melalui pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau yang disebut P4, mulai dari pendidikan SD, sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Terus yang kedua, mendirikan SD, sekolah dasar. Jadi instruksi Presiden untuk pemerataan pendidikan Indonesia. Kemudian program B3B, bebas buta aksara, buta bahasa Indonesia, dan buta pengetahuan dasar. Yang ketiga, wajib belajar 6 tahun atau tahun tamat SD, dan ditunjukkan 9 tahun tamat SLTP. Jadi yang keempat, pembangunan infrastruktur sekolah, laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga, dan keterampilan dan kesenian. Yang berikutnya itu membentuk sukses gerakan wajib belajar, sukses gerakan nasional orang tua asuh, dan yang terakhir itu implementasi kurikulum 1968, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Selanjutnya pokok-pokok masa Orde Baru. Jadi pemerintah yang diktator tetap aman dan damai, tindakan korupsi merajalela, terus tidak ada kebebasan pendapat, Pancasila terkesan menjadi ideologi tertutup, kemudian pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat, ikut sertanya militer dalam pemerintahan, adanya kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin. Kemudian kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru yaitu yang pertama sukses transmigrasi, sukses KB, sukses memerangi buta huruf, terus sukses swasembada pangan, pengangguran minuman, sukses replita atau rencana pembangunan 5 tahun, sukses gerakan wajib belajar, sukses gerakan nasional orang tua asuh, kemudian sukses keamanan dalam negeri, kemudian investor asing mau menanamkan modal di Indonesia, dan sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Itulah kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru ini. Kemudian di sini kekurangan dari sistem pemerintahan Orde Baru. Yang pertama itu semaraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang kedua, pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat. Yang ketiga, munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan terutama di Aceh dan Papua. Dan yang keempat, kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigrasi yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. Yang berikut, bertambahnya kesenjangan sosial atau perbedaan pendapat yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin. Dan di sini kekurangan dari sistem pemerintahan Orde Baru ini yaitu kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. Dan Orde Baru itu kebebasan pers sangat terbatas. Kemudian penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan antara lain dengan program penembakan misterius atau yang disebut dengan Petrus. Kemudian tidak ada rencana sukses atau pengurungan kekuasaan ke pemerintahan presiden selanjutnya. Oke anak-anak, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Jadi nanti tugasnya saya akan berikan kepada ketua kelas dan ketua kelas yang akan bagikan kepada teman-teman di kelas. Jadi sebelum kita menutupi pelajaran kita hari ini, kita menutupnya dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sampai ketemu